ojol ya, lagi goncengin penumpang, terus tiba-tiba lagi jalan motornya kebakar. Kalian sering lihat kecelakaan di jalannya motor dan mobil bisa terbakar kayak gitu ya. Itu penyebab awalnya apa ya? Yang saya tahu penyebab awalnya ada dua ya. Yang pertama, kalau Yamaha itu full pumpnya di bawah. Nah, dia pakai packing, full pumpnya dari bawah ya, lubang full pumpnya di bawah. Jadi kalau dia rembes ya, atau mungkin selang bensin, kalau dia selang bensin juga kan pasti di bawah, karena aliran bensin itu turun pakai gravitasi kan, turun ke karburator. Nah, sedangkan kalau full pump Honda lebih banyak di atas. Nah, ini cerita Yamaha. Dia di bawah ya. Kalau di bawah itu, entah itu dia motor injeksi atau karbu. Kalau karbu kan pakai gravitasi, bensin turun ke bawah. Kalau full pump kan model sedot, tapi dia posisi di bawah. Nah, kalau sealnya bocor atau selang bensin bocor, dan kebetulan itu mercik itu di sebelah kanan, mercik api itu dari percikan kabel busi itu ada bocor, maka bisalah timbul kebakaran. Nah, makanya kalian selalu perhatiin deh. Kalian boleh perhatiin semua motor karburator ya, bawaan motor pasti dia hadap karburator berbalik, berlawanan dengan busi ya. Jadi misalkan busi di sebelah kanan, dia karburatornya pasti di sebelah kiri gitu ngadepnya. Nggak pernah dia pas di atas kabel busi, karena itu berbahaya ya untuk motor-motor karburator. Dari karburator juga kalau bocor bisa netes bensin. Nah, yang pertama. Yang kedua, biasanya terjadi konslet kabel ya. Jadi kabel itu kan mengalir listrik ya. Jadi kalau dia kabel positif dan negatif ya, positif dan negatif bertemu ya, mungkin kena gesekan, kulit yang lepas, dia ketemu positif dan negatif listrik ya, maka terjadilah itu short kayak kita bilang, konslet. Nah, konslet itu kan kabelnya panas, positif dan negatif ketemu kabelnya panas itu. Makanya kalian perhatiin deh, kenapa kalau banyak kan kadang-kadang orang zaman dulu nih, mekanik zaman dulu ngetes aki gini caranya, aki ini masih aktif apa enggak, kutub positif dan negatif diadu, maka akan mercik api. Nah, itu sama, dia kalau ngalirin kabel dan kabelnya ketemu, dia akan konslet mercik, panas kabelnya, dan akhirnya kebakar. Nah, itulah penyebab terjadi kebakaran. Makanya pada motor ya, jadi kalian harus cek bener motor-motor kalian ya, untuk seal jangan sampai pada bocor. Kalau kelihatannya di parkir udah ada netes, kalian harus cepat perbaikin ya kan. Kedua, usahakan cari bengkel yang cukup pengalaman ya, nanganin kabel-kabel, pengajian rapi, jadi sehingga minim terjadi konslet. Kalau misalnya kabelnya rusak, perbaikan harus benar-benar cari bengkel yang kerjanya rapi, nggak sembarangan. Tapi sekali lagi, namanya pekerjaan tangan, bisa nggak sih terjadi bermasalah? Bisa masalah. Dulu saya ada punya satu mekanik cukup ahli, kalau saya bilang cukup ahli, cukup senior di tempat saya, pernah benerin kabel itu dan terjadi kabelnya kebakar juga pernah ya. Jadi begitu dia jalan kebakar, mungkin padahal kita udah kerjain rapi, mungkin pas ada miss ya, dan dia juga ada miss, mungkin positif negatif itu ketemu dan akhirnya kebakar. Tapi kita bertanggung jawab penuh ya, waktu itu kabelnya kebakar sedikit tapi kita ganti kabel bodi utuh ya, sebagai bentuk tanggung jawab kita sama konsumen. Gimana kalian para mekanik dan bengkel pernah nggak sih ngalamin yang kayak gini gitu, ngerjain motor orang udah hati-hati dan sampai terjadi kebakaran, gimana kita nanganin komplainnya? Bisa komen di kolom komentar. Oke.